Halo semuanya, namaku Puanayu Maharani dari LA10. Di video kali ini ada 5 topik yang akan saya bahas. Hisana Fried Chicken, atau yang biasa disingkat dengan HFC, adalah sebuah franchise yang bergerak di bidang ayam goreng yang outletnya sudah tersebar di seluruh wilayah. Nah, franchise ini didirikan oleh Tatang Soeharta pada tahun 2005. Setelah saya menganalisis, ternyata pada awalnya HFC tidak berkembang dengan pesat, dan bahkan bisa dikatakan HFC ini kalah dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Seperti misalnya kompetitor yang besar yaitu franchise KFC, McD, atau yang outlet kecil misalnya GoFish, Sabana, Crispyku, dan masih banyak yang lain. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata HFC sudah berkembang dengan pesat dan bisa dikatakan jauh meroket di antara kompetitor-kompetitor yang lain. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih asal-usul nama Hisana? Dan ternyata setelah saya menelusuri berbagai website, Hisana diambil dari nama anak kedua dari owner HFC ini. Ketika Tatang Soeharta merintis usaha ini, lahir anak keduanya yang namanya Hisana Zahra. Sehingga Tatang Soeharta beranggap bahwa nama Hisana akan memberikan dampak positif pada bisnis yang telah dirintis. Nah, juga seperti yang kita tahu bahwa pebisnis di Indonesia telah banyak menerapkan konsep-konsep syariah di dalamnya. Misalnya, bagaimana kepribadian owner mengikuti tren atau pendapat bahwa memang konsep tersebut adalah yang terbaik. Selanjutnya, dalam bisnis ini, Tatang Soeharta menerapkan konsep syariah, yang mana karyawan akan mendapatkan kepemilikan dari perusahaan ini. Mengapa Tatang Soeharta menerapkan konsep seperti ini? Tatang Soeharta menganggap bahwa konsep yang seperti ini akan bisa memajukan bisnisnya, karena dengan begitu karyawan tidak akan menganggap dirinya sebagai karyawan, namun mereka juga akan bisa turut andil dalam memajukan bisnisnya, sehingga kinerja karyawan akan terus dinilai membaik. Yang terkait dengan wirausaha, salah satu bisnis model yang sering digunakan oleh wirausahawan adalah bisnis model Canvas dari Osterwalder dan Bickner 2010, yang terdiri dari 9 blok, yaitu Customer Segment, Customer Relationship, Value Proposition, Key Activities, Key Partner, Cost Structure, Channels, and Revenue Stream. Bisnis model Canvas dari Osterwalder dan Bickner ini digunakan untuk memvisualisasikan gagasan, logika berpikir, atau kerangka kerja para wirausahawan yang digambarkan atau dituangkan di atas kertas kanvas seperti pada gambar di samping. Ini saya menempatkan sebagai konsumen dari Hisana Fried Chicken. Nah, kemudian mengapa saya tertarik untuk mengulas franchise tersebut? Yang pertama, karena kualitas. Awalnya memang saya mendapatkan informasi HFC ini dari teman saya, dan dia mengatakan bahwa HFC ini menjual beragam menu, dan tentunya ayam goreng ini memiliki keunggulan tersendiri, seperti misalnya crispy teksturnya dan juicy, dan paket ayamnya untuk misalkan acara ulang tahun itu juga disediakan. Nah, setelah saya mendapatkan informasi tersebut, beberapa hari kemudian saya tertarik untuk mencobanya, dan ternyata benar. HFC ini memiliki keunggulan tersendiri yang bisa saya katakan jarang franchise di bidang ayam goreng ini yang bisa memiliki kualitas terbaik seperti HFC ini. Kemudian alasan yang kedua, karena saya melihat kegiatan mulia dari HFC. Pada masa pandemi COVID-19 ini, HFC dengan DT Peduli melakukan kerjasama untuk
menggalang aksi donasi dengan cara menyebarkan paket ayam seharga 10.000 ke berbagai masyarakat terdekat dari outlet tersebut. Sehingga saya menilai selain dari segi kualitas, perusahaan ini juga memiliki misi yang baik, yaitu membantu warga sekitar yang memang terdampak COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas poin pertama dari BMC, yaitu Customer Segment. Berdasarkan segi demografi, target pasar Hisana Fried Chicken mencakup anak-anak, remaja, generasi Z atau lebih dari 28 tahun, generasi Y 28 hingga 43 tahun, dan generasi X 44 hingga 57 tahun. Seperti yang kita tahu, begitu banyak franchise ayam goreng yang memiliki kekhasannya masing-masing. Dan juga mengingat ayam goreng menjadi salah satu menu makanan harian, baik yang dikonsumsi individu maupun keluarga. Hisana Fried Chicken merupakan salah satu alternatif pilihan untuk memenuhi selera berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak hingga generasi X. Selanjutnya dari segi geografis, Hisana memiliki target pasar yaitu daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, misalnya di daerah Kecamatan Singosari. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan pada BMC, konsep bisnis Hisana adalah fast food yang bisa dine-in dan take away. Dengan demikian, konsumen dari daerah perumahan sekitar lokasi yang melewati outletnya akan tertarik untuk membeli dan membawanya pulang, terutama apabila tidak memiliki waktu untuk masak sendiri atau ketika ada tamu mendadak. Maka alternatif yang tepat adalah fast food fried chicken. Dari sudut psikografis, target pasarnya adalah masyarakat yang tidak bisa memasak sendiri karena padatnya aktivitas atau ada kebutuhan mendadak, seperti misalnya ada teman kantor yang datang, atau mereka yang masih single dan tidak mau ribet karena hanya dikonsumsi sendiri. Poin yang kedua yaitu value proposition. Menurut Kaplan dan Norton 2001, value proposition adalah suatu nilai yang disalurkan, dikomunikasikan, dan diketahui. Value proposition dapat diaplikasikan kepada seluruh organisasi, customer, produk, or service. Hisana merupakan sebuah nama yang mudah diingat. Hisana diasosiasikan dari nama anak dari owner franchise tersebut. Hisana juga menyediakan varian sambal yaitu sambal terasi, geprek, dan bawang. Untuk ayam gorengnya yaitu dada, paha atas, paha bawah, dan sayap. Konsep fast food, konsumen dapat dilayani dengan cepat, tidak harus menunggu lama, karena memang menunya sudah ready. Poin yang ketiga yaitu channels. Channels merupakan gambaran dari cara perusahaan mengkomunikasikan dan menyampaikan value proposition, distribusi, serta penjualan kepada customer. Kotler dan Keller 2008 menjelaskan 3 macam saluran pemasaran yang meliputi communication channels, distribution channels, dan service channels. Di Hisana ini, konsumen dilayani secara langsung di outlet Hisana. Bagi konsumen yang tidak bisa membeli secara langsung, bisa melalui e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, ataupun GrabFood. Poin selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship memperlihatkan pola dan jenis hubungan yang dibangun oleh HFC dengan pelanggan. Untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan dan juga agar bisnis Hisana ini tetap diingat oleh customer, maka promosi akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram. Di depan outlet juga akan dipasang spanduk besar sehingga masyarakat akan mudah melihatnya. Selain itu, akan dilakukan penawaran dengan harga diskon untuk pemesanan dalam jumlah besar, misalnya ketika ulang tahun. Selanjutnya, poin kelima yaitu revenue stream.
Unsur revenue stream ini memperlihatkan pendapatan yang diperoleh perusahaan pada setiap segmentasi pelanggan. Nah, di sini Hisana mendapatkan pendapatan hanya dari penjualan produk, baik secara langsung ataupun online. Poin yang keenam yaitu key partner. Key partner didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara pemasok atau mitra dengan sebuah perusahaan, sehingga model bisnis dapat berjalan. Perusahaan-perusahaan menjalin hubungan rekanan dengan berbagai alasan, dan hal tersebut menjadi landasan dari berbagai macam model bisnis. Partner utama dari Hisana Fried Chicken adalah supplier ayam pedaging di pasar tradisional. Berbagai macam bumbu yang dibutuhkan juga diperoleh dari pasar-pasar tradisional. Untuk peralatan dapur, dibeli dari toko khusus peralatan. Untuk dry ice didapat dari Atlas. Dan untuk bahan pendukung lainnya, seperti teh, kentang, roti, juga didapatkan dari pasar tradisional. Supplier-supplier ini akan menjadi langganan tetap untuk menjamin ketersediaan ayam setiap hari, menjaga kualitas, dan tentunya mendapatkan potongan harga. Poin yang ketujuh yaitu key activities. Ada 3 kegiatan utama harian di outlet Hisana, yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, dan pelayanan konsumen. Untuk kegiatan penerimaan order tidak dilakukan setiap hari, hanya ketika ada pesanan untuk acara-acara besar. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan investasi dilakukan di awal periode. Poin yang ke-8 adalah key resources. Tenaga kerja inti adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah dan menggoreng ayam sesuai dengan yang diharapkan. Tenaga kerja dengan keterampilan seperti ini sudah dimiliki oleh pebisnis sendiri. Namun, pemilik akan tetap mempersiapkan dan melatih karyawan, sehingga pada waktunya bisa menjadi tangan kanan dari pemilik atau menggantikan peran pemilik. Selain itu, juga dibutuhkan tenaga yang handal, yang mampu melayani konsumen dengan cepat dan ramah. Bahan baku ayam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu membeli di pasar tradisional. Berbagai peralatan tahan lama, sedangkan tempat akan menyewa karena tidak memiliki tempat sendiri. Poin yang terakhir yaitu cost structure. Modal yang dibutuhkan adalah untuk investasi dalam aktiva tetap, misalnya peralatan dapur dan motor, dan modal kerja. Pelaksanaan operasional harian biaya terdiri dari biaya variabel, misalnya ayam pedaging dan bumbu, dan biaya tetap, misalnya gaji karyawan dan sewa tempat. Pattern pada bisnis Hisana Fried Chicken adalah open business model, di mana pemilik akan cenderung mengikut sertakan masyarakat dan publik dalam bekerja sama menciptakan produk dan secara transparan atau terbuka bagi publik untuk menyumbangkan ide atau memberikan masukan. Pada model bisnis ini terjadi open innovation, yang dimana perusahaan lebih memiliki peluang besar dalam mendapatkan inovasi baru. Karena saya menganalisis franchise ayam goreng seperti ini, khususnya Hisana Fried Chicken merupakan inovasi dari KFC dan McD.